Assalamualaikum dan selamat pagi teman jalan. Kebetulan pada hari ini saya ada sedikit tugas ke luar kota teman jalan, yaitu ke sebuah daerah yang namanya Kabupaten Magetan. Biasanya kalau saya keluar kota itu hampir seluruhnya itu pakai kendaraan pribadi ya. Tapi pada hari ini saya ingin merasakan naik kendaraan umum mulai dari rumah sampai ke daerah tempat saya bertugas nanti. Kebetulan saya ini berada di kawasan Gunung Anyar. Jadi rencananya nanti saya akan menggunakan transportasi umum yang namanya Wirawiri Surabaya, kemudian lanjut ke bus listrik yang akan mengantar saya sampai ke Terminal Purabaya atau Bungerasih, dan kemudian lanjut dengan menggunakan bus luar kota teman jalan. Oke, kita langsung berangkat aja tanpa tunggu lama, mumpung masih pagi. Jadi kalau puasa nggak terlalu haus ya. Let's go. Setelah 5 menit berjalan kaki dari rumah, saya tiba di jalan raya depan perumahan saya teman-teman, yaitu Jalan Raya Wiguna, dan berdiri tepat di bawah tanda halte seperti ini. Menunggu sebentar, dan akhirnya unit pertama saya sudah datang, yaitu kendaraan umum transportasi umum Wirawiri Surabaya. Oke, kita naik dulu. Untuk pembayarannya saya menggunakan e-money ya teman-teman ya. Tarifnya sendiri Wirawiri Surabaya ini adalah Rp5.000, baik jarak jauh maupun jarak dekat. Dan setelahnya akan mendapatkan barcode seperti ini. Nah, Wirawiri Surabaya yang saya naiki ini rutenya adalah Gunung Anyar, Joyoboyo teman-teman, dan akan mengantarkan saya sampai ke kawasan Mer atau Jalan Insinyur Soekarno. Kemudian saya akan berganti dengan bus Trans Semanggi, yaitu bus listrik yang mengantarkan saya hingga ke Purabaya nantinya. Kondisi Wirawiri Surabaya ini sangat bersih teman-teman, adem dan ber-AC. Wow, konduktornya juga pakai sepatu pantofel teman-teman, mantap ya. Bersih juga lantainya, sedangkan saya pakai sandal jepit saja. Untuk Wirawiri Surabaya ini kita bisa mengunduh aplikasinya via Play Store teman-teman. Nama aplikasinya adalah GoBis. Nah, di sini kita bisa melihat posisi atau bisa men-tracking posisi dari Wirawiri Surabaya ini teman-teman, karena semua unitnya sudah dilengkapi dengan GPS. Jadi kita bisa mengestimasi lah waktu tunggu kita di halte supaya tidak terlalu lama. Seperti itu teman-teman. Nah, saat ini saya sudah berada di kawasan Mer teman-teman, atau Jalan Insinyur Soekarno, dan menunggu bus Trans Semanggi atau bus listrik di bawah halte ini teman-teman. Tapi sayangnya haltenya belum proper ya teman-teman ya. Jadi terpaksa kok harus menginjak taman ini teman-teman. Sayang ya. Dulu kan ini sudah ada jalan setapak yang bekas injakan, itu bukan dibuat secara sengaja ya, dan nggak ada tempat duduknya nih, jadi harus berdiri dulu lah sementara ya. Tapi untungnya haltenya cukup nyaman karena di bawah pohon yang gede banget teman-teman, jadi cukup rindang ya. Dan inilah tempat duduk selama saya menunggu bus Surabaya teman-teman, atau bus Trans Semanggi Surabaya. Nah, nggak lama akhirnya kelihatan dari ujung sana kendaraan besar berwarna merah, dan inilah bus Trans Semanggi Surabaya yang akan membawa saya ke Terminal Purabaya teman-teman. Bus ini dikelola oleh PT Damri ya teman-teman ya, dengan slogannya adalah teman bus.
Oke, saya tap dulu di alatnya, kemudian mencari tempat duduk dan langsung pilih bangku belakang. Ini adalah kondisi dari bus Trans Semanggi. Cukup nyaman juga teman-teman. Penumpangnya sudah ada berapa ini ya? Udah ada 5 termasuk saya ya. Tambah saya berarti tambah 6 ya penumpang. Dan halte yang saya tunggu tadi merupakan halte terakhir di kota Surabaya. Kemudian bus ini langsung melaju ke Surabaya dengan melalui jalan tol teman-teman, yaitu tol Waru Juanda. Untuk tarifnya sendiri adalah 6.200 sekali perjalanan. Dan di sini kita melakukan tap sendiri ya, karena Trans Semanggi Surabaya ini tidak memiliki helper teman-teman. Nah ini dia, kita langsung masuk ke tol. Oke, kita jalan masuk. Bus ini berkapasitas duduk 19, berdiri 5 teman-teman. Loh, tapi ini gantungan tangan itu banyak banget kok. Nah kan, harusnya lebih dari 5 untuk berdirinya ya. Dan tempat duduknya seperti ini teman-teman. Tempat duduk yang foldable ya, jadi bisa dilipat kalau nggak digunakan. Dan yang hati-hati di sini, kalau mau keluar ini cukup tinggi juga ya decknya ya, dengan pintunya. Dan ini dia, kita sudah keluar dari tol teman-teman, untuk menuju ke Terminal Purabaya. Sebenarnya di aplikasi GoBus itu juga ada item untuk Trans Semanggi Surabaya ini teman-teman. Tapi sayangnya ketika saya buka, GPS-nya kok nggak nyala gitu loh. Jadi kita nggak bisa men-tracking posisi bis Trans Semanggi Surabaya ini ada di mana, seperti itu. Semoga kedepannya aplikasinya juga bisa untuk men-tracking ya, jadi GPS-nya nyala juga sehingga kita bisa nyaman nih menunggu nggak terlalu lama untuk di haltenya. Nah, kita sudah masuk ke area Terminal Purabaya teman-teman. Terminal Purabaya ini lokasinya berada di kawasan Sidoarjo ya teman-teman ya. Oke, kita masuk lewat jalur kanan yaitu jalur bis dan kendaraan umum. Kalau jalur kiri itu adalah jalur kendaraan pribadi ya teman-teman ya. Ini dia penampakan dari Terminal Purabaya. Masih cukup sepi karena masih pagi ini, sekitar pukul 7:30 pagi. Nah, kalau di samping kiri itu teman-teman, itu adalah bus Surabaya, merupakan saudara tua dari bus Trans Semanggi Surabaya. Kalau bus Surabaya ini bus reguler ya, jadi dia make BBM atau make bensin untuk menjalankannya, bukan bus listrik. Nah, kalau yang hijau ini adalah bus Trans Jatim untuk angkutan antar kota di wilayah Provinsi Jawa Timur teman-teman. Oke, kita turun dulu. Jatim ini berangkat, dan inilah dia bus Trans Semanggi Surabaya yang telah membawa saya ke Terminal Purabaya. Rupanya buatan Inka ya, buatan kereta api Indonesia ini ya. Oke, kita masuk ke Terminal Purabaya atau Bungurasi teman-teman. Masih cukup lengang karena bukan puncak arus mudik ya. Mungkin seminggu lagi
terminal ini bakalan ramai oleh para pemudik. Ya, ruangan informasinya masih belum ada orang teman jalan. Mungkin masih terlalu pagi ya. Oke, kita mulai masuk ke dalam terminal. Dan penampakannya seperti ini. Sudah banyak orang tuh yang bawa kardus-kardus, itu biasanya sih keluar kota ya. Oke, kita langsung naik ke lantai 2 aja teman jalan, untuk melihat bus yang akan saya naikin. Rencananya saya menggunakan bus Restu Panda teman jalan, yang jurusan Surabaya Ponorogo via Madiun. Bis ini rencananya akan melewati rute tol panjang. Jadi masuk lewat tol Warugunung dan langsung keluar ke pintu tol Madiun teman jalan. Jadi cukup menghemat waktu perjalanan. Nah, untuk Restu Panda ini berada di shelter 8 ya. Nanti kita akan lihat dari sini apakah sudah ada bisnya. Oh, ternyata sudah ada teman jalan. Oke, kita langsung masuk lewat lorong ini untuk turun ke area bus ya. Di sini sudah langsung disambut oleh para krunya bus ya. Ini krunya bus atau calo kita juga kurang paham ya. Yang penting teman jalan, kalau Anda naik bus ke Bungurasi, bayar busnya setelah Anda masuk ke dalam bus dan dapat tempat duduk. Jangan mau kalau disuruh bayar di luar bus ya. Itu pesan saya. Ini dia bus Restu Panda yang akan saya naiki teman jalan. Patas jurusan Ponorogo dan via tol panjang. Mantap nih. Oke, kita akan naik. Wah, lucu banget ini kursinya, banyak pandanya. Dan sebelum berangkat seperti biasa, ada seniman jalanan yang melantunkan 1 sampai 2 lagu untuk kita. Tak perlu menunggu lama, kira-kira 15 menit ya saya nunggu di dalam bis tadi, dan bis langsung berangkat. Nah, itu di sebelah kiri masih banyak bis yang bersiap juga untuk berangkat ke luar kota hari ini teman jalan. Dan tas saya sudah memiliki tempat duduk sendiri karena sebelah kiri saya kosong ya. Jadi tas saya bisa duduk dengan santainya. Nah, ini dia gerbang tol Warugunung, bertepatan dengan konektornya yang menarik karcis. Untuk harganya Surabaya Madiun itu 70.000 teman jalan. Waktu tempuhnya sekitar kurang lebih 2 jam. Ini dia suasana di dalam tol. Tolnya juga masih cukup lengang ya. Nah, setelah di dalam tol kita langsung keluar ini. Kita sudah sampai ke kawasan Madiun teman jalan, untuk menuju ke Terminal Madiun. Wow, di depan sudah ada lumba-lumba darat yang nantinya akan saya naikin juga ini bis ini, untuk menuju ke tempat tugas saya, yaitu di Kabupaten Magetan.
Ini dia suasana kota Brem ya, atau kota pendekar, yaitu kota Madiun. Yap, kita langsung masuk ke dalam terminal, teman jalan. Terminal ini cukup baru ya, karena baru saja diresmikan oleh Presiden Jokowi. Ini misalnya mungkin barusan 2 bulan, teman jalan, untuk renovasinya. Yap, kita langsung masuk ke area Terminal Madiun. Dan setelah turun, kita langsung pindah bus ke sini, teman jalan, yaitu bus Sugeng Rahayu atau yang dikenal dengan sebutan lumba-lumba darat. Ini dia bus yang akan saya naikin untuk menuju ke Kabupaten Magetan. Ini tinggal sebentar aja sebenarnya, teman jalan. Mungkin nggak sampai 1 jam saya sudah sampai ke Kabupaten Magetan, teman jalan. Ini dia penampakan dari dalam Terminal Madiun. Sambil menunggu busnya jalan, saya masih sempat ya melihat-lihat kondisi di dalam Terminal Madiun ini, teman jalan. Cukup bersih, nyaman karena ber-AC ya. Nyaman banget pokoknya di sini. Oke. Bus berjalan dan kita langsung menuju ke Kabupaten Magetan. Dan kita langsung masuk ke ring road Madiun Magetan, teman jalan. Ini merupakan jalan pintas ya, jadi kita nggak masuk lewat ke kota Madiun, tapi langsung diarahkan melewati ring road ini, teman jalan. Selepas ring road ini kita baru benar-benar masuk ke Kabupaten Magetan. Nah, ini dia suasana di Kabupaten Magetan, teman jalan. Cukup sejuk ya, cukup asri juga suasananya. Jadi mungkin Magetan ini yang terkenal, yang paling terkenal adalah Telaga Sarangannya. Jadi kalau ke Magetan pasti yang dituju adalah Telaga Sarangan. Nah, di depan itu yang tembok biru itu adalah Terminal Magetan, teman jalan. Kita akan masuk ke dalam ya. Nah, inilah dia, teman jalan, terminal tipe B. Namanya Terminal Mauspati Magetan. Dan akhirnya saya sampai di sini. Tadi berangkat itu setengah 8, sampai di sini sekitar pukul 10 pagi, teman jalan. Lumayan cepet juga ya, 2,5 jam.
Oke, saya kira cukup sampai di sini dulu teman jalan perjalanan saya dari kota Surabaya ke Kabupaten Magetan full dengan menggunakan transportasi umum. Ini cuan banyak loh beneran. Kalau hanya berangkat satu orang aja ini sangat cuan banyak teman jalan. Jadi kita bisa menghemat banyak sekali biaya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.